Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Lee, NIM 191401061. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS mata kuliah kecerdasan buatan dan sistem cerdas. Jadi pada soalnya yang pertama itu ada pilih sebuah sistem berbasis AI yang pernah Anda gunakan, kemudian gambarkan dan jelaskan struktur untuk goal-based agent dari sistem tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui, goal-based agent itu adalah sebuah agent yang mana dia memiliki suatu tujuan yang harus dia capai. Jadi di sini ada gambar contoh dari struktur dari goal-based agent. Jadi di sini ada sensor, kemudian ada mempertimbangkan apa inputnya, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ke tujuannya. Jadi di sini saya membuat sebuah contoh yaitu Google Maps. Jadi di dalam Google Maps itu kita bisa menentukan eh, mencari rute perjalanan dari lokasi kita saat ini sampai ke suatu titik tujuan. Jadi di sini bisa dikatakan sensornya itu atau inputnya itu yaitu lokasi dari lokasi kita saat ini. Jadi setelah itu kita inputkan goal atau tujuannya yaitu ke sebuah titik lokasi. Kemudian AI akan mencari suatu rute yang paling pendek. Jadi ketika misalnya ada persimpangan gitu, dia akan melihat kalau dia belok ke kanan, apakah jalurnya akan lebih pendek dengan memperhatikan pertimbangan kepada tingkat kepadatan dan lain sebagainya. Jadi dia akan mempertimbangkan bahwa belok kanan atau belok kiri yang lebih baik. Jadi di sini dia akan mempertimbangkan. Kemudian setelah pertimbangannya selesai, dia akan mencari jalur terus sampai akhirnya ke goalnya. Jadi kemudian hasil hasil yang diberikan kepada kita itu adalah sebuah gambaran pada peta yaitu jarak dari eh, posisi proses perjalanan dari titik kita ke titik tujuan untuk dengan biaya yang paling kecil atau cost yang paling kecil. Oke, selanjutnya yang soal kedua ada gambarkan 10 titik yang mewakili kota atau kabupaten di Sumatera Barat beserta jaraknya. Kemudian pilih titik awal dan titik akhir, lalu tentukan rutenya dengan algoritma A-star. Jadi di sini ada sebuah graf yang merupakan representasi dari beberapa kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Jadi di sini sudah ada cost eh, cost sudah ada costnya antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain ataupun kabupaten dengan kota tertentu. Jadi di sini sudah ada gambar grafnya. Kemudian pada algoritma A-star itu kita akan mencari jalur terpendek dengan nilai Fn ataupun nilai Fn yang paling baik. Jadi Fn itu adalah nilai dari Gn atau nilai pada H ditambah dengan nilai Hn atau nilai heuristik. Jadi di sini ada asalnya itu dari kota Pasaman dan tujuannya itu adalah kota Padang. Jadi di sini pertama-tama mencari nilai HN-nya terlebih dahulu. Rumusnya itu S2 kurang S1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat diakarkan. Kemudian dari kota asal ke kota tujuan. Jadi kota asal kita berikan koordinatnya masing-masing dan kota tujuannya yaitu kota Padang. Jadi koordinat tujuannya itu sama yaitu 120,50. Kemudian akan dihitung satu persatu nilai HN-nya. Kemudian kita mulai dari titik asal yaitu Kota Pasaman. Jadi pada Kota Pasaman ini ada 3 percabangan. Yang pertama itu ke Kota Pasaman Barat, kemudian ada dari Kabupaten Pasaman. Dari Kabupaten Pasaman ada ke Kabupaten Pasaman Barat, kemudian dari Kabupaten Pasaman ada ke Kabupaten Agam dan ke Kota Payakumbuh. Jadi di sini Fn-nya itu yaitu 129 ditambah dengan HN dari Pasaman Barat. HN Pasaman Barat yaitu 36,4. Hasilnya itu 165,4. Kemudian sama halnya dengan Kota Agam, dicari nilai
FN-nya. Kemudian kota Payakumbuh juga dicari nilai FN-nya. Jadi di antara 3 FN ini yang paling kecil yaitu nilai FN pada Kabupaten Agam, yaitu 136. Kemudian selanjutnya dicek dari kota Agam, ada percabangan ke dari Kabupaten Agam ada percabangan ke Kabupaten Pasaman Barat dan ke kota Bukit Tinggi. Jadi ditulis nilai GN-nya, kemudian ditambahkan FN GN. GN-nya ini didapat dari 111 ditambah 132, jadi 243 ditambah nilai HN-nya yaitu 36,4 dan dapatlah nilai hasil FN-nya 279,4. Kemudian di kota Bukit Tinggi ada 111 tambah 43 154 nilai GN-nya, dan nilai HN dari kota Bukit Tinggi adalah 29. Dan ketika dijumlahkan hasilnya nilai FN ini didapatkan 143. Jadi diantaranya yang paling kecil yaitu kota Bukit Tinggi, maka dicari lagi dari kota Bukit Tinggi, ada ke kota Payakumbuh dan juga kota Sawalunto. Kemudian dihitung nilai FN-nya, dan nilai FN yang paling kecil itu adalah FN dari kota Sawalunto, yaitu 236,6. Dan dari kota Sawalunto ini terdapat satu jalur ke kota Solo. Jadi dihitung nilai FN-nya 264 karena satu ya pasti yang paling kecil nilai FN-nya kota Solo. Selanjutnya kota Solo memiliki 2 percabangan, yaitu ke kota Padang Panjang dan juga ke kota Padang. Jadi kota Padang Panjang didapat nilai FN-nya 318 dan ke kota Padang nilai FN-nya ada 300. Jadi dari algoritma Kastar yang kita terapkan ini didapatkan jalur dari Kabupaten Pasaman ke kota Padang, yaitu dari Kabupaten Pasaman, kemudian ke Kabupaten Agam, kemudian ke kota Bukit Tinggi, kemudian ke kota Sawalunto, kemudian ke kota Solo, dan terakhir ke kota Padang. Di kota Padang ini kita tidak cari lagi pertambangannya karena kota Padang ini adalah tujuan yang ingin kita tuju. Jadi dia akan berhenti pada kota tujuannya. Jadi di kota Padang ini dia akan berhenti, dan kemudian dapat hasilnya dari hasilnya tersebut nilai cost totalnya itu yaitu 111 ditambah 43 ditambah 50 ditambah 43 tambah 53, dan hasilnya itu adalah 300. Jadi sekian presentasi dari UTS kecerdasan buatan dan sistem cerdas dari yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih.